warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi di program Surau, Suara Ramadan Uluwiyah. Pada kesempatan kali ini kami merasa sangat bersyukur dan terhormat karena kehadiran dua tamu istimewa yang hebat dan cerdas dari Kaprodi dan Sekprodi PIAUD IAI Uluwiyah. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips atau cara untuk mendidik anak puasa di bulan Ramadan. Langsung saja kita sapa Ibu Uji Nur Hidayati dan Ibu Tinu Suparti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, menarik sekali ya. Itulah salah satu ciri PIAUD Uluwiyah. Baik, langsung saja ya Bu. Kan bulan ini kan bulan Ramadan. Nah, pasti itu banyak orang tua yang mengalami tantangan atau kesulitan dalam mengajak anak untuk puasa di bulan Ramadan. Menurut Bu Uji, bagaimana tips untuk mendidik anak untuk ikut puasa di bulan Ramadan ini? Oke, alhamdulillah, terima kasih Mbak Atia pertanyaannya. Dan alhamdulillah sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Mbak Atia sehat hari ini. Partner saya tercinta Bu Tinu, bagaimana kabarnya sehat? Luar biasa. Kita bertemu lagi, baru kali ini ya. Kita ada di program Surau, Suara Ramadan Uluwiyah, dan luar biasa sekali Prodi Bio diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan surau pada kali ini. Oke, berbincang terkait dengan tips mendidik anak atau tips mengajarkan anak berpuasa pada bulan Ramadan. Kebetulan kami juga memiliki anak usia 8 tahun ya, kelas 2. Di sini akan kita sharing sedikit saja. Nanti bisa kita sharing-sharing lagi bersama ya Bu Tino terkait bagaimana tips-tips yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan anak berpuasa. Yang pertama, kita memberikan pemahaman kepada anak. Apa itu puasa? Termasuk apa itu puasa itu apa? Hanya menahan lapar dan haus saja? Oh, tentu tidak. Pertama, kita jelaskan dulu, kita berikan pemahaman kepada anak apa itu Ramadan. Nah, Ramadan sendiri ini kan secara makna kalau menurut saya ini adalah artinya panas. Nah, di mana panas ini kita selain mengajarkan anak ini puasa ini tidak boleh makan dan minum, maka kita juga mengajarkan pada anak puasa ini juga menahan emosi. Selain menahan emosi, kita juga harus mengajarkan pada anak puasa ini seperti apa sih? Saya memang tidak boleh makan dan minum saja, tapi juga tidak berbohong kepada orang tua, kemudian mengisi waktu-waktu luang yang lainnya, tidak bertengkar dengan teman dan adik. Nah, lebih baiknya lagi, selain mengajarkan pada anak tidak hanya makan dan minum, kita berikan anak itu contoh langsung, teladan. Karena anak usia dini, mereka pada masa usia golden age, maka mereka ini adalah peniru yang ulung. Apa yang didengar anak-anak, apa yang anak-anak lihat, mereka akan mudah untuk meniru. Karena mereka masih tahapan belajar. Nah, di sana ketika kita atau mama menyuruh anak berpuasa, maka mama juga harus berpuasa. Pertama, kita kenalkan niatnya puasa dulu. Oke sayang, hari ini adik berpuasa ya? Iya Ma, bagaimana sih niatnya puasa? Ayo kita baca bersama, misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah niat puasa, kita ajarkan juga pada anak terkait dengan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya diajari tepuk dulu. Ini menarik. Coba kita, iya ada tepuknya. Mau dengar nggak Mbak Atia tepuknya? Boleh banget Bu, ya silahkan. Ya bersama ya Mbak Tina ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Sholat rawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Ini menarik sekali. Walaupun itu hanya tepuk, tapi secara esensi dia memiliki makna yang sangat penting. Nah, di mana tadi jaga mata, jaga hati, jaga mulut. Nah, mulut tidak boleh marah-marah, tidak boleh berbohong. Jaga mata ini tidak boleh melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, misalnya seperti itu. Tidak makan, tidak minum, hal seperti itu saja perlu kita jelaskan pada anak. Tips berikutnya selain yang pertama tadi adalah menjelaskan terkait makna, yang kedua adalah mengajarkan langsung berikan contoh berpuasa.
Berikutnya kita bisa menjelaskan pada anak untuk mengisi waktu luang. Adek, ayo kita belajar Al-Quran. Aku belum bisa baca Al-Quran, Ma. Nggak apa-apa, yang awal dulu sayang. Mengaji dulu misalnya dengan huruf hijaiyah yang mudah. Ajarkan melalui lagu dan tepuk. Karena itu adalah metode mengajar anak usia dini misalnya. Kemudian berikutnya kita juga bisa mengajarkan pada anak-anak terkait dengan nilai-nilai kesabaran ya. Tadi yang puasa itu kan tidak boleh marah, menahan emosi, kemudian misalnya bermain dengan teman atau adiknya berebut mainan. Nah, ini kita ajarkan pada anak seperti apa untuk menahan emosi. Memang sulit ya karena anak usia dini apalagi memiliki egosentris yang tinggi ya. Kemudian kita melakukan kebaikan yang baik pada anak-anak atau kita lakukan kebaikan bersama dengan anak. Misalnya, oh ada sudah waktunya sholat duhur ini, ayo kita sholat bersama berjamaah misalnya. Langsung diajak, dikasih contoh, nggak bisa hanya menyuruh saja pada anak. Langsung kita ajak, action, kasih contoh langsung sholat bersama. Yang terakhir mungkin tipsnya adalah kita buat suasana Ramadan ini menyenangkan. Kita ajak anak-anak ini terlibat pada kegiatan Ramadan. Ayo dek, mama mau buat kue lebaran, mama mau buat hampers, mama mau buat buka puasa untuk takjil. Coba. Atau mungkin mengantar takjil bersama ke surau, ke musola. Nah itu juga bisa kita ajarkan pada anak-anak. Itu saja tipsnya ya. Barangkali sedikit dari Bu Jini nanti bisa untuk apa ya, berguna ya, masukan untuk orang tua bisa ditambah ya. Oke. Cukup membantu ya teman-teman untuk tips dari Bu Uji. Untuk pertanyaannya Bu Tino, bagaimana ya Bu, dari umur berapa anak-anak itu mulai dilatih untuk puasa? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Atia. Sama-sama. Pertanyaannya sangat menarik ya, karena kita sebagai seorang pendidik khususnya yang berkecimpung di dalam dunia kepautan, dunia anak-anak, jadi wajib kita pahami bahwa anak di usia berapa seharusnya harus kita beri pemahaman untuk ikut puasa dan ikut melaksanakan ibadah. Kan anak-anak yang pertama tadi di tipsnya Bu Uji bahwa anak itu dikenalkan dulu, memberikan pemahaman dulu, sehingga pemahaman yang udah diterima oleh mereka akan menjadi tahu. Dan kalaupun kita sebagai seorang orang tua yang tidak memberikan pemahaman tersebut, itu akan ada dampaknya, sehingga apa ya, perlu adanya terus-menerus, continue, perlu adanya pemahaman bukan hanya satu kali tapi beberapa kali. Nah, usia untuk anak usia dini diharuskan untuk ikut berpuasa itu sebetulnya kalau di usia 3 sampai 4, kemudian usia 4 sampai 5 dan 5 sampai 6 itu masih belum diwajibkan. Ya, belum diwajibkan karena mereka rasa lapar, rasa ingin makan, rasa ingin minum, bermain, mereka menangis dan lain sebagainya itu masih melekat pada mereka. Dan belum apa ya, kalau anak yang sudah akil balik di umur 10, 12 gitu itu baru diwajibkan. Tapi umumnya secara umum umur 3, 4 di usia PAUD itu sudah harus diajarkan. Karena apa? Untuk melatih, sebetulnya hanya untuk melatih, bukan untuk mewajibkan mereka. Kalau mereka sudah terbiasa untuk melakukan puasa, hingga di umur 7 yang diwajibkan itu mereka sudah terbiasa, dan dengan sendirinya mereka akan bilang, anak-anak hari ini puasa bunda, puasa sampai jam berapa? Aku sampai maghrib. Itu anak. Jadi anak itu begitu. Kalau mereka sudah terbiasa di rumah melakukan puasa karena dorongan dari orang tua, ada tips-tips tadi yang sudah dilakukan oleh orang tua, maka mereka dengan senang hati, mereka tidak akan merasa terbebani. Gitu. Jadi umurnya kalau yang hanya untuk memberikan kegiatan pembelajaran berpuasa itu dimulai umur 3 tahun udah boleh. Jadi kalau yang wajib, nah ini wajib itu dimulai dari umur 7 sampai selanjutnya. Itu Mbak Atia. Tapi Bu, kan misalnya anak kan nggak bisa ya langsung satu hari full puasanya. Nah itu kalau ngajarin setengah hari dulu itu gimana ya? Boleh, sangat disarankan karena anak
menahan rasa lapar, apalagi rasa lapar ya, tidak hanya rasa lapar yang fokus perhatian mereka untuk terhadap sesuatu hal yang ada di depannya itu cuma berapa menit? Cuma 5 menit, nggak sampai 5 menit, sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak itu kalau diajarkan itu tidak secara instan. Hari ini harus puasa 1 hari, hari ini harus puasa sampai maghrib, itu tidak diperbolehkan karena mereka adalah tempat berproses. Anak kecil itu tempatnya berproses. Mereka tidak seperti lampu yang harus dinyalakan langsung nyala seperti itu, bukan. Tapi mereka itu seperti seperti permainan bukan Lego, plastisin ya. Seperti mainan plastisin, di awalnya dibentuk bulat, habis itu dikasih lagi untuk tangannya, habis itu dikasih lagi untuk kakinya, habis itu kepalanya, habis itu postur-postur yang lain, akhirnya dia dibentuk utuh. Nah itu anak. Jadi anak itu harusnya dimulai dari itu tadi, pembelajaran. Mereka berproses sesuai dengan usianya, tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau misalnya 7 tahun itu udah disuruh puasa ya, udah suruh puasa full nih. Iya. Nah itu kalau misalnya anak melanggar itu peraturannya atau yang dikasih tahu sama ibu tadi, apa perlu dikasih hukuman? Terus kalau misalnya mereka berhasil melakukan puasa itu, apa dikasih hadiah? Kasih hadiah. Gini, terkait punishment atau reward ya, ini khususnya bagi anak usia dini sebetulnya kalau memberikan punishment itu tidak disarankan. Ya, tidak disarankan untuk memberikan punishment karena anak kecil yang dibutuhkan adalah reward. Ya, anak kecil itu yang dibutuhkan adalah sebuah sebuah hadiah, bentuk-bentuk apresiasi. bentuk apresiasi ya. Mereka itu yang dibutuhkan itu apresiasi, kemudian motivasi. Nah, mereka butuh itu, bukan ini. Kalau kamu tidak mau puasa sampai nanti maghrib, kamu akan mama pukul. Itu tidak boleh. Jadi, nanti atau janji-janji. Gak puasa diberikan baju hari raya. Ibu kan biasanya gitu ya, atau mama muda sekarang kayak gitu. Anaknya nggak mau melaksanakan apa yang diperintahkan, akhirnya diberikan punishment dan itu akan berdampak sangat buruk bagi mereka. Gitu. Jadi menurut saya punishment itu ditiadakan saja karena walaupun mereka melakukan kesalahan, kalau bisa tidak dilakukan sebuah punishment. Iya benar. Jadi mungkin ada cara-cara tersendiri, misalkan karena anak ini ya, anak itu kalau misalkan tahu di dalam kulkas gitu ya, di dalam kulkas itu ada makanan banyak, kan kepengen ya, banget. Kepengen banget. Nah, apalagi anak kecil biasanya buka tutup itu kan ya ambil, karena mamanya nggak ada, mamanya nggak keluar gitu ya, wah aku haus, nggak ada ya. Nah itu kan salah satu bentuk kejujuran. Sebetulnya ya melewati kejujuran tadi, dia sebetulnya ini berontak. Nah pemberontak mereka tapi belum tahu mereka, aku salah apa tidak. Nah ini butuh yang namanya itu tadi bimbingan dari orang tua. Mereka dijelaskan nanti kalau ambil makanan, misalkan ambil makanan di kulkas itu nggak boleh ya karena bulan puasa. Jadi diberi arahan dulu, tidak boleh diberikan hukuman atau punishment. Nah, reward bagi anak yang melaksanakan puasa sampai setengah hari misalkan atau full sampai maghrib, wah ini bisa saja orang tua memberikan sebuah hadiah. Ya Allah, pintarnya anakku hari ini hebat loh, udah puasa sampai maghrib loh, misalkan seperti itu. Aduh hebat, nanti kasih hadiah apa gitu, mungkin kasih hadiah dulu Al-Quran atau Iqra seperti itu yang bisa memotivasi dia untuk tetap mau melakukan. Jadi kalau kasih hadiah makanan itu sebetulnya bagus juga, tetapi mungkin kebanyakan berdasarkan analisis kalau kita memberikan anak sebuah hadiah dan hadiahnya itu berupa benda atau makanan, mereka akan meminta. Tapi kalau kita orang tua memberikan hadiah dan membuat dia memotivasi untuk belajar, membuat dia memotivasi untuk mengeksplor apa yang dia punya, akhirnya dia mau melakukan dengan
Oh, Ikhlas. jadi itu kan gini Bu, ada orang yang ngomong kalau anak tuh dikasih ini terus nanti dia tuh banyak maunya. Banyak punya. Tergantung kita yang ngasihnya itu Betul. bermanfaat buat dia atau enggak. Betul. Baik. Jadi orang tua itu wajib memahami bahwa memberikan sesuatu kepada anak itu tidak berdasarkan aku pengen nyenengno anakku. Oh, Aku pengen menyenangkan anakku. Yang penting anakku ini senang. Itu bukan. Bukan. Tapi tujuan yang diharapkan dari apa yang akan diberikan. Oh, iya. Iya, benar. Itulah dia. Oke, terima kasih banyak Bu Oke, Uji, sama-sama. sangat memuaskan. Untuk Bu Uji, bagaimana ya kan tadi Ibu Tinu sudah menjelaskan bagaimana cara mengasihi anak yang sudah mengapresiasi anak yang sudah melakukan puasa dan tidak boleh dikasih hukuman. Terus dari umur 7 dan seterusnya itu anak udah diwajibkan puasa. Nah, kalau anak itu ngerengek lapar gitu Bu, itu solusinya buat mengalihkan tadi keinginan anak untuk makan itu gimana gitu? Ya, oke, menarik sekali juga pertanyaannya. Tadi misalkan dia sudah dikasih reward ya atau hadiah, tadi Al-Quran ataupun semacam ikro yang bisa dia pakai untuk belajar. Nah ini menarik, biar lebih berguna juga orang tua berikan waktu, luangkan waktu orang tua atau mama untuk mengajari anak. Ketika anak merengek minta makan, kita alihkan pada kegiatan yang positif. Selain mengaji atau membaca cerita dongeng Islami, kisah Nabi, kiswah ya, atau bisa mohon maaf melihat tayangan-tayangan yang mendidik ya di YouTube tuh kan banyak YouTube Kids, itu juga bisa menjadi salah satu solusi ketika anak merengek minta makan. Atau misalkan sudah sangat merengek, orang tua tidak bisa mengatasi. Nah ini mungkin nanti kita sampaikan, adek mau masuk surga, adek mau disayang sama Allah. Salah satu caranya ini, adek belajar puasa dulu. Nanti kalau adek puasa, tambah disayang Allah, masuk surga, mama sama ayah tambah sayang. Hal-hal yang kalimat positif yang kita sampaikan pada anak. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan atau ancaman ya tadi ya, semacam ada kalau nanti tidak puasa nanti nggak dibelikan baju hari raya misalnya. Nah ini akan sangat akhirnya kalau seperti itu anak mungkin kecewa. Ketika orang tua tidak ada kecewa, iya mungkin kalau orang tua tidak ada anak akan akhirnya apatis, wah nanti kalau mama aku ada aku bilang puasa, mama nggak ada aku ambil minum di kulkas, berbohong, tidak jujur. Nah, maka sampaikan yang sesungguhnya bahwa puasa ini selain juga sehat untuk perut adik, perut ini juga perlu istirahat. Berarti diajak bermain atau melakukan hal bareng gitu ya. Atau mungkin tidur ketika anak sudah capek diajak tidur boleh. Tapi juga tetap kita berikan kegiatan yang positif, beribadah, mengaji, sholat, atau berkebun dan sebagainya. Berarti ada kegiatannya tersendiri nih Bu Nadia? Ada kegiatan yang memotivasi dia untuk sedikit membuat dia lupa akan rasa lapar. Karena anak kecil itu kalau sudah merasa lapar ya, kalau minta itu nggak bisa dicegah. Minta sekarang, minta mungkin sekarang. kadang tantrum itu Ya, tantrum ya. Nangis, Ada juga yang tantrum. Atau untuk yang terakhir Mbak Tia ya, bisa di awal sebelum Ramadan orang tua, ayah dan mama, kita mau bajuna Ramadan 1 bulan. Apa nanti yang mau dilakukan anak dengan orang tua? Nah ini akan menarik sekali. Oh adek puasa pertama, adek ini seperti apa? Nanti buka puasa di mana? Kita buat menu takjil apa? Seperti itu. Seru banget nih. Iya, Juna Ramadan itu perlu. Kita saja orang dewasa perlu kita membuat Juna Ramadan sebenarnya. Punya target lah misalnya 1 bulan ini saya mau khatam berapa kali. Nah ini ada mau khatam berapa kali ini. Bisa kita sampaikan. Oke, Mbak Atia saya nambahin ya dikit ya terkait pertanyaan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Uji. Intinya sebetulnya untuk mengatasi anak yang merengek-rengek itu adalah lakukan kegiatan atau pembiasaan yang membuat dia senang. Iya. Kalau tidak, itu nanti akan ada timbul rasa bosan. Bosan aku hari ini, aku disuruh puasa, nggak makan, aku nggak boleh minum, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau dia melakukan aktivitas atau kegiatan yang menyenangkan buat dia akan lupa. Oke. Lama-lama capek ketiduran. Iya, tahu bangun, tapi harus melibatkan anak ya. Ini adalah salah satu tips juga sih untuk melibatkan anak.
ikut di dalam kegiatan keseharian. Itu tadi yang dikatakan Bu Uci bahwa kita orang tua harus bisa membuat jurnal seperti itu. Misalkan jurnal jadwal puasa hari ini ngapain aja. Nah, anak itu dilibatkan. Iya, biar memilih sendiri. Ya, sahur ikut sahur. Habis itu kalau mau apa itu ya pagi bersih-bersih atau apa seperti itu kan. Nah, kadang anak di rumah libur ya. Pas libur gitu diajak dilibatkan bersih-bersih, bikin apa untuk takjil itu dilibatkan semua. Jadi sering-sering berkomunikasi, sering mengajarkan, sering mengajak itu adalah salah satu tips juga. Iya. Berarti Bu, kalau misalnya kan anak juga perlu dibangunin ya berarti kalau sahur. Kalau anaknya susah dibangun gitu Bu. Wah. Pengalaman ini Bu. Pengalaman. Kalau bangunkan anak saya kan kelas 2 itu. Karena banyak Ada bilang begini, "Ma, nanti jam 3 aku dibangunin sahur." Ternyata waktu bangun sahur nggak mau. nggak mau. Saya gini, mau puasa apa tidak puasa? Ya, saya bangun sahur gitu. Menunya apa, Mas? Sukanya dia kan ayam goreng. Nah, terus saya bikin kemarin tuh request ayam goreng kita buatkan. Gitu. Jadi sediakan menu yang menarik dan anak itu suka. Oh iya. Ya, itu salah satu tips juga supaya anak mau bangun sahur. Itu. Masya Allah banget ya teman-teman. Seru banget pokoknya pembahasan hari ini. Semoga yang apa kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa udah sampai di penghujung acara. Untuk sebelum menutup acara ini akan saya simpulkan beberapa hal yang udah disampaikan Ibu Uji dan Ibu Tino. Silakan. Yang pertama itu ada sebelumnya ada tips yang perlu kita lakukan agar anak itu mau ikut puasa. Yang pertama, mengajarkan kepada anak apa makna puasa. Yang kedua, memberikan contoh baik kepada anak. Misalnya, kalau kita menyuruh anak puasa, orang tua juga harus puasa. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kesabaran kepada anak tentang puasa. Yang keempat, diajak untuk bermain agar anak tidak merasakan bosan dalam puasa tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir itu membuat jurnal kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada anak waktu puasa. Dan yang terakhir dari Ibu Tinu tadi, anak mulai dilatih puasa bisa di umur 3 tahun dan diwajibkan untuk puasa pada umur 7 tahun ke atas. Baiklah, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Uji Hidayati dan kepada Ibu Tinu Suparti untuk sudah datang di program Surau Suara Ramadan Uluwiyah. Teman-teman juga bisa gabung atau memberi saran apa aja sih yang bakal kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya, Atiana Salsabila. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.